Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 13 Pro versus iPhone 14 Pro untuk di tahun 2024 ini. Mana nih kira-kira yang lebih mending untuk dibeli? Jadi buat teman-teman yang bingung mau beli antara iPhone 13 Pro atau 14 Pro, kayaknya wajib banget nonton video ini sampai selesai. Langsung aja check this out. Ya, untuk iPhone 13 Pro ini dirilisnya sejak tahun 2021, tepatnya bulan September. Nah, kalau iPhone 14 Pro-nya 1 tahun setelah iPhone 13 Pro dirilis, di mana tahun 2022 September lebih tepatnya. Saat ini sudah di tahun 2024. Kira-kira nih, iPhone 13 Pro dan iPhone 14 Pro ini mending beli yang mana? Karena sebetulnya meskipun terlihat mirip, tapi secara spesifikasi jauh lebih unggul iPhone 14 Pro tentunya. Cuman, justru makin bingung karena hal tersebut, dimana secara kita pribadi pengguna iPhone atau kalian semua yang nonton sebetulnya cukup aja menggunakan iPhone 13 Pro. Nah, ini yang paling menarik untuk kita bahas di video ini. Gue akan jelasin dulu spesifikasinya sebelum gue kasih tahu mending beli yang mana antara iPhone 13 Pro dan iPhone 14 Pro. Pertama, terkait varian warna. Varian warna yang hadir pada iPhone 13 Pro cukup lebih banyak pilihannya ketimbang iPhone 14 Pro. Entah apa yang Apple lakukan, tapi varian warna di iPhone 13 Pro cukup jauh lebih banyak karena total memiliki 5 warna varian, yaitu Alpine Green, Silver, Gold, Graphite, dan Sierra Blue. Bertolak belakang dengan seri iPhone 14 Pro yang hanya memiliki 4 warna saja, Space Black, Silver, Gold, dan tentunya warna yang paling ikonik iPhone 14, Deep Purple. Secara display sama-sama menggunakan ukuran 6,1 inch, dimana dengan panel OLED yang digunakan untuk layar displaynya, dan tentunya sudah Super Retina SDR display juga kedua iPhone tersebut. Tetapi kenapa iPhone 13 Pro tidak unggul dari sisi layar? Ya karena iPhone 13 Pro tidak memiliki Dynamic Island seperti yang hadir pada iPhone 14 Pro. Meskipun sama-sama sudah dibekali dengan teknologi ProMotion refresh rate 120 Hz di kedua iPhone tersebut, tapi lagi-lagi iPhone 13 Pro tidak unggul di bagian Always On Display. Karena fitur Always On Display ini hadir di iPhone 14 Pro untuk pertama kalinya dan disusul untuk iPhone 15 series yang saat ini. Ditambah juga iPhone 14 Pro memiliki 2000 nits peak brightness dalam kondisi outdoor. Untuk iPhone 13 Pro tidak memiliki fitur tersebut. Secara ukuran dan enak digenggam itu menurut gua lebih berat di iPhone 14 Pro ya. iPhone 13 Pro lebih ringan, tapi rasanya nggak terasa banget kok perbedaannya secara berat untuk kita gunakan atau kita genggam. Lalu secara chipset gimana? Nah, secara chipset karena beda 1 tahun perilisannya, tentunya berbeda juga chipset yang digunakan. iPhone 13 Pro menggunakan A15 Bionic chip, di mana menggunakan 6 core CPU, 5 core GPU, dan 16 core Neural Engine. Berbeda dengan iPhone 14 Pro yang sudah menggunakan A16 Bionic chip. Meskipun secara core CPU, core GPU, dan Neural Engine-nya sama, tapi ya berbeda generasi secara chipsetnya. Sama-sama sudah mendukung konektivitas 5G, dan sama-sama juga sudah mendukung kompatibel fitur MagSafe yang hadir pada iPhone 13 Pro serta 14 Pro. Tapi sayangnya menurut gua, kedua iPhone tersebut masih sama-sama menggunakan Lightning port charger, belum USB-C. Ya karena memang USB-C start dari iPhone 15 model, tidak di bawah itu. Lalu kedua iPhone tersebut juga sebenarnya ada kemiripan di mana masih sama-sama menggunakan stainless steel dengan tekstur matte glass back untuk bagian belakangnya. Dan untuk RAM memori, kedua iPhone tersebut sama-sama menggunakan 6GB RAM. Jadi baik iPhone 13 Pro dan 14 Pro sama-sama menggunakan 6GB, tetapi perbedaannya di kapasitas baterai. Meskipun kalau kita cek sendiri berbedanya tipis. iPhone 13 Pro memiliki kapasitas baterai di 3095 mAh. Kalau iPhone 14 Pro di 3200 mAh. Bedanya tipis kan? Ya tentunya nggak terlalu jauh beda pastinya ketika kita lagi menggunakan gitu. Tapi ya itulah kapasitas baterai yang ada pada iPhone 13 Pro serta 14 Pro. Selanjutnya ini adalah salah satu fitur spesifikasi yang pastinya jadi pertimbangan banget buat teman-teman yang lagi nonton, yaitu fitur kamera. Bener banget, meskipun sama-sama menggunakan triple kamera alias 3 kamera, di mana iPhone 13 Pro juga 3 kamera, iPhone 14
Pro 3 kamera juga, tapi secara spesifikasi megapiksel berbeda jauh karena iPhone 13 Pro masih menggunakan 12 megapiksel lensa kameranya, baik main kamera, ultrawide kamera, ataupun telefoto kameranya. Berbeda dengan iPhone 14 Pro, untuk main kameranya ada di 48 megapiksel, meskipun ultrawide dan telefotonya masih sama menggunakan 12 megapiksel. Tetapi menurut gua dengan hadirnya 48 megapiksel di iPhone 14 Pro itu jauh memang menghasilkan foto yang lebih tajam. Pilihan optical zoom-nya juga sangat berbeda. iPhone 13 Pro hanya 0,5 1 kali dan 3 kali. Kalau 14 Pro adanya 0,5 1 kali, 2 kali dan 3 kali. Lalu juga iPhone 14 Pro memiliki photogenic untuk fitur kameranya, dimana photogenic itu sebagai photogenic engine-nya gitu. Kita sudah bisa pastikan iPhone 14 Pro lebih unggul daripada 13 Pro. Videonya sama-sama sudah mendukung 4K resolusi di 60 fps juga, sama-sama juga mendukung cinematic mode, tapi tidak adanya fitur action mode di iPhone 13 Pro karena action mode hadir di iPhone 14 Pro. Lalu untuk kamera depannya bagaimana? Kamera depannya sebenarnya mirip, sama-sama di 12 megapiksel juga, hanya saja berbeda di photogenic engine-nya. Seperti itu. Secara dari kamera lebih unggul iPhone 14 Pro meskipun sisanya sama, tapi kita akuin 14 Pro lebih unggul sedikit dibanding iPhone 13 Pro. So, balik ke pertanyaan di awal. Lebih mending beli yang mana antara iPhone 13 Pro dan 14 Pro? Keduanya sama-sama baik untuk dibeli, worth it untuk dibeli, layak untuk dibeli. Tetapi menurut gua kalau budgetnya ada di 13 Pro saja, kalian nggak perlu memaksakan karena kalian bisa lihat sendiri. Cara spesifikasi iPhone 13 Pro dan 14 Pro tidak terlalu jauh beda, hampir mirip meskipun lebih unggul 14 Pro. Tapi bukan berarti 13 Pro itu tidak baik untuk kalian gunakan, cukup baik menurut gua untuk kalian gunakan. Jadi tidak perlu memaksakan karena keduanya sama-sama baik untuk dibeli, worth it untuk dibeli dan layak untuk dibeli. Cuman kalau dari gue pribadi, mending mana? Ya mending 14 Pro. Sayangnya gue ingin garis bawahi, meskipun gue memilih 14 Pro, gue tidak ingin teman-teman memaksakan juga untuk beli iPhone 14 Pro. Kalau kalian memiliki budget yang cukup untuk iPhone 14 Pro, silakan saja. Kenapa tidak untuk membeli iPhone 14 Pro? Karena memang secara spesifikasi, fitur dan lainnya itu lebih unggul dibanding 13 Pro gitu ya. Jadi harusnya sudah terjawab antara kedua iPhone ini, mending lebih baik yang mana untuk dibeli? Ya keduanya sama-sama layak untuk dibeli, mending untuk dibeli dan worth it untuk dibeli. Tapi rasanya perlu banget kalian garis bawahi pesan gue ini agar tidak memaksakan budget kalian gitu. Tapi dengan dua iPhone ini yang kita bahas, bukan berarti kalian harus bandingkan dengan iPhone 15 model ya, baik 15 base model atau 15 Pro modelnya. Menurut gue ya itu beda generasi yang cukup jauh gitu loh. Karena memang tentunya perbedaan dari chipset, beberapa fitur-fiturnya kita bisa katakan 15 series atau 15 model atau iPhone 15 model semuanya lebih unggul ketimbang kedua iPhone ini yang kita bahas gitu. Ya itu aja kayaknya yang bisa gue sampaikan secara sudut pandang gue dan opini gue buat teman-teman yang lagi bingung mau beli iPhone 13 Pro atau 14 Pro. Keduanya sama-sama layak untuk dibeli. Intinya seperti itu. Oke, tinggal balikin ke kebutuhan serta budget masing-masing teman-teman. Jadi ya udah segitu aja kali ya video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.